Katolik itu Kristen atau bukan? Wait a minute. Who are you? Pertanyaan sederhana ini sering memicu debat panjang, bahkan menyakiti hati. Tapi, benarkah kita memahami jawabannya dengan jujur dan utuh? Salve sahabat Katolik semuanya, mungkin kamu pernah mengalaminya. Saat mengisi formulir, ada pilihan Katolik dan Kristen. Atau saat bertemu teman, ada yang berkata, aku Kristen, bukan Katolik. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar biasa, namun menyimpan kesalahpahaman besar tentang iman. Hari ini, kita tidak akan berdebat. Kita juga tidak akan merendahkan siapapun. Kita hanya ingin meluruskan dengan tenang apa sebenarnya arti Kristen, dan di mana posisi gereja Katolik di dalamnya. Karena iman tidak dibangun di atas emosi, tetapi di atas kebenaran yang memerdekakan. Mari kita mulai dari dasar. Kata Kristen pertama kali muncul dalam kitab suci di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiokhia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya sederhana, Kristen adalah pengikut Kristus. Siapapun yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis dalam nama Tritunggal Maha Kudus adalah orang Kristen. Maka dari definisi ini saja, satu hal sudah jelas. Umat Katolik adalah orang Kristen. Katolik bukan agama yang berbeda dari Kristen. Katolik adalah Kristen, bahkan secara historis gereja Katolik adalah gereja Kristen yang paling awal. Kalau begitu, mengapa muncul istilah Katolik versus Kristen? Disinilah letak kekeliruannya. Dalam konteks Indonesia, kata Kristen sering dipakai untuk menyebut umat Kristen non-Katolik, khususnya Protestan. Ini bukan kesalahan iman, tetapi kebiasaan bahasa dan administrasi. Namun, masalah muncul ketika kebiasaan ini dianggap sebagai kebenaran teologis. Akibatnya, umat Katolik seolah-olah dipisahkan dari Kristen, bahkan dianggap bukan Kristen. Padahal secara iman, Katolik sepenuhnya Kristen. Yesus tidak meninggalkan sebuah buku, tetapi mendirikan gereja. Ia berkata kepada Petrus, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Ini terdapat dalam Matius 16 ayat 18. Kata Katolik sendiri berarti universal, menunjukkan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gereja Katolik percaya bahwa ia berdiri dalam kesinambungan langsung dengan gereja para rasul. Inilah sebabnya gereja Katolik memiliki suksesi apostolik, sakramen yang utuh, dan magisterium sebagai otoritas pengajar. Ini bukan klaim kesombongan, melainkan tanggung jawab iman. Pertanyaan berikutnya sering muncul, kalau Katolik benar, mengapa ada begitu banyak gereja Kristen lain? Jawabannya ada dalam sejarah. Pada abad ke-16, terjadi reformasi Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Dari satu perpecahan, lahirlah perpecahan-perpecahan berikutnya. Ketika otoritas gereja ditolak, penafsiran kitab suci menjadi subjektif. Akibatnya, ajaran tentang baptisan, ekaristi, keselamatan, dan gereja berbeda-beda antara satu denominasi dengan yang lain. Padahal, Rasul Paulus mengingatkan hanya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, Efesus 4 ayat 5.
Ada anggapan bahwa Katolik tidak Alkitabiah, Kristen yang Alkitabiah. Ini kesalahpahaman serius. Justru Gereja Katoliklah yang menentukan kanon kitab suci, menjaga, menyalinnya selama berabad-abad, dan membacakannya secara resmi dalam liturgi. Gereja Katolik sangat menghormati kitab suci, namun gereja tidak memisahkan kitab suci dari tradisi suci. Dalam Dei Verbum, gereja mengajarkan bahwa wahyu Allah disampaikan melalui kitab suci dan tradisi suci, dan ditafsirkan oleh magisterium. Ini bukan tambahan manusia, melainkan cara gereja menjaga kebenaran iman. Banyak orang berkata, Katolik terlalu fokus pada Maria dan Orang Kudus, padahal gereja Katolik tidak menyembah Maria. Maria dihormati karena perannya dalam rencana keselamatan, sebagaimana dikatakan kitab suci, semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 48. Menghormati Maria dan para kudus tidak pernah menggantikan Kristus, tetapi mengantar kita kepada Kristus. Seperti keluarga yang saling mendoakan, para kudus adalah saudara-saudari kita dalam iman. Katolik percaya pada 7 sakramen karena gereja perdana menghidupinya. Ekaristi, misalnya, bukan sekedar simbol, tetapi tubuh dan darah Kristus. Seperti yang Yesus katakan sendiri, Yohanes 6 ayat 51, banyak perbedaan antara Katolik dan Kristen non-Katolik terletak pada pemahaman sakramen, bukan pada siapa Kristus. Dalam Lumen Gentium, gereja mengajarkan bahwa unsur-unsur keselamatan juga terdapat di luar gereja Katolik. Namun, kepenuhan sarana keselamatan ada di dalamnya. Ini bukan sikap eksklusif, melainkan pengakuan iman yang rendah hati. Paus Fransiskus mengajak umat untuk berdialog dengan kasih, bukan dengan kesombongan. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk tahu apa yang kita imani agar tidak mudah bingung atau terprovokasi. Sahabat Katolik, pertanyaan Katolik versus Kristen seharusnya tidak lagi memecah kita. Karena kebenarannya sederhana, umat Katolik adalah Kristen. Perbedaannya bukan pada Kristus, melainkan pada cara memahami gereja, sakramen, dan otoritas iman. Mari kita bertumbuh dalam iman yang dewasa, bukan iman yang reaktif, tetapi iman yang berakar. Semoga kita mampu bersaksi tentang iman Katolik dengan kejelasan, dengan kerendahan hati, dan dengan kasih. Kalau video ini menambah wawasanmu, silakan bagikan video ini agar semua orang semakin paham tentang iman Katolik. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel Aku Katolik, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salve!